Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup dengan orang yang kecewa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, rasanya makin hari makin banyak saja orang-orang yang kecewa di sekitar kita, Bapak. Sebenarnya apa sih yang dialami oleh orang yang kecewa ini, Bapak? Hidup ini memang tidak sempurna ya Pak Gunawan. Jadi ada kalanya hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita duga menimpa kita. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal, kita mengalami peristiwa yang buruk atau apa, ya meskipun kita sakit hati, kita marah, kita takut, kita kecewa, tapi pada umumnya masih bisalah kita lalui. Yang terberat adalah kalau kita dikecewakan oleh orang yang kita kenal dekat, yang kita mungkin sayangi, atau ini yang penting, kita percayai. Nah biasanya kalau itu terjadi, maka hasilnya adalah kita mengalami kekecewaan yang dalam. Nah, kita sudah bahas di kesempatan yang lampau bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan ya. Kita harus misalkan pada akhirnya melepaskan genggaman kita. Yang saya maksud adalah kita harus ya membiarkan dia untuk memilih garis hidupnya sendiri. Kita tidak bisa memaksanya untuk dapat menjadi seperti yang kita inginkan. Dan ya kita harus terima fakta bahwa sekarang relasi ini menjadi sebuah relasi yang berbeda. Bahwa kita tidak bisa tuh membawa relasi ini seperti sedia kala lagi. Atau kita harus menerima fakta bahwa perasaannya kepada kita memang sudah berbeda. Dia tidak lagi melihat kita sama seperti dulu. Nah, meskipun berat kita harus menerima semua itu, tapi sekali lagi kita harus terima. Dan kita harus mulai mendoakannya. Nah, sudah tentu di awal-awal, sewaktu kita sedang sakit hati, marah, kita mungkin akan harus mengungkapkan kemarahan kita di dalam doa kita. Nggak apa-apa, Tuhan akan mendengarkan, dan Tuhan tidak marah gara-gara kita marah. Namun setelah itu, kita memang harus mendoakan orang tersebut yang telah berlaku buruk kepada kita. Supaya Tuhan juga memberinya kesempatan untuk melihat perilakunya, dan bertobat, berubah dari hal-hal buruk yang telah dilakukannya. Ya ini sulitnya kalau kita tinggal serumah dengan orang yang seperti itu gitu Pak Paul. Padahal bukan kita yang membuat dia kecewa. Nah ini apa yang bisa kita lakukan Pak Paul? Kalau kita hidup serumah ya Pak Gunawan dengan orang yang telah mengecewakan kita sudah tentu berat sekali. Karena seolah-olah luka itu tidak pernah bisa kering terus menerus. Akhirnya terbuka lagi dan terbuka lagi. Dan yang kita mesti ingat adalah kekecewaan itu tuh pada akhirnya berkembang menjadi sebuah kepahitan. Ya, awalnya sebuah kekecewaan, tapi akhirnya adalah sebuah kepahitan. Waktu kepahitan itu kita simpan, maka kepahitan itu akan meresap ya, mempengaruhi segenap lini jiwa kita. Nah, maka ya kita mesti ya baik-baik menghadapi masalah ini. Yang pertama misalkan yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai misalkan kita tinggal dengan orang yang mengalami kekecewaan ya, yang hidup dalam kekecewaan. Nah, kita sebagai pasangan mesti memahami penyebab kepahitannya, karena kita akan mau menolongnya ya nantinya ini. Nah, langkah pertama kita yang hidup dengan dia, kita mencobalah untuk mengerti penyebab kepahitannya. Ada kalanya kepahitan dan kekecewaan keluar dari persepsi keliru atau kesalahpahaman. Dalam kasus seperti ini, tindakan yang dibutuhkan adalah meluruskan kekeliruan itu. Ya, jadi kalau misalkan ya pasangan kita itu tuh mencurigai atau menuduh bahwa ya seseorang telah bersikap tidak baik kepadanya karena orang itu memang memandang rendah dirinya. Nah, kebetulan kita tahu ya tentang orang tersebut dan kita tahu juga bahwa tidak ada niat bagi orang tersebut memandang rendah pasangan kita. Nah, kalau itu yang terjadi adalah ya kita ya berusaha untuk meluruskan kekeliruan itu. Bila penyebabnya bukanlah persepsi keliru ya, melainkan peristiwa yang memang selayaknya menimbulkan kekecewaan, nah sebaiknya kita memperlihatkan pengertian kita akan kekecewaannya. Ya, pada tahap awal ini kita sedapatnya menghindar dari kata-kata yang bersifat menghakimi atau yang mengharuskannya
untuk melepaskan kekecewaan itu. Jadi yang terlebih penting adalah ya sebuah pengertian bahwa ya kamu kecewa. Tapi dengan catatan memang faktanya seperti yang dilihatnya. Sekali lagi saya mau tekankan itu sebab ada kalanya fakta tidak seperti yang dilihatnya. Ya, seringkali orang yang kecewa tidak mau mendengar apa yang kita katakan dalam hal ini, Pak Pol. Dan ini bisa menjadi ganti musuh. Dia memusuhi kita gitu. Seolah-olah kita tidak mau memahami akan kekecewaan dia gitu. Itu sebabnya pada awal kita memang sebaiknya tidak mengatakan kata-kata yang berkontradiksi dengan pemikirannya. Jadi kita cobalah untuk memahami, menyelami perasaan kecewanya dulu aja. Kita lebih banyak misalkan mendengarkannya, tidak memberikan banyak komentar-komentar yang mengharuskan dia ini itu. Nah, sebab dengan cara itulah dia akhirnya yakin bahwa kita itu tuh mengerti kenapa dia kecewa. Nah, ini mungkin yang tahap pertama yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak ada tahap pertama ini, maka nanti upaya-upaya kita selanjutnya ya akan dia tangkal. Dia nggak akan terima dengan mudah. Ya, jadi langkah pertama benar-benar menunjukkan pengertian kita. Namun, kalau memang setelah kita dapatkan data-data bahwa ada kekeliruan persepsi, nah itu yang perlahan-lahan nanti kita bisa bagikan dengannya. Mengajaknya melihat dari sudut pandang yang berbeda atau apa. Namun sekali lagi itu setelah kita menyampaikan dan mengekspresikan pemahaman kita akan perasaannya. Ya, misalnya saja ada seorang suami gitu Pak Pol yang kecewa karena tidak jadi naik pangkat gitu Pak Pol. Dan ini sebagai istri kan sulit menghadapinya karena si suami ini pasti kecewa gitu. Dan dia menuduh ada rekannya yang sengaja menjegal dia gitu. Ini bagaimana Pak Pol? Nah, sudah tentu ya kekecewaan seperti itu memang ya manusiawi ya. Jadi si istri bisa berkata, saya mengerti ya kenapa kamu kecewa. Ya kamu sudah menambahkannya, saya juga mengharapkannya. Jadi ya saya tahulah kamu kecewa. Dan ya kamu tadi berkata teman kamu itu memang gak senang dengan kamu, menjegal kamu. Sehingga akhirnya kamu gak mendapatkan posisi yang kamu impikan. Ya biarlah, memang itu orang begitu, saya mengerti ya. Tapi begini dah, ya untuk sementara ya kita biarkan saja dulu dah. Ya jadi kita itu enggak menyuruh-nyuruhnya untuk meluap-luapan kemarahan atau kecewaannya, tapi kita juga enggak dengan terlalu cepat memadam-madamkannya pula. Jadi yang langkah pertama adalah menunjukkan pengertian kita, kenapa dia kecewa dan bahwa reaksinya itu sebuah reaksi yang sepatutnya atau layak. Ya, jadi yang dibutuhkan oleh orang yang kecewa ini adalah orang lain yang mau mendengar keluhannya gitu Pak Pol ya. Tepat sekali Pak Gunawan. Ya, langkah berikutnya apa Pak Pol? Untuk menolong orang yang kecewa ya keluar dari kekecewaannya, begini, kita harus mengerti bahwa orang yang hidup dalam kekecewaan tidak dapat berfungsi optimal. Ya, makin dalam kekecewaannya, makin sukar ia berfungsi maksimal. Jadi dengan kata lain, misalnya dia itu terbiasa untuk membantu urusan rumah tangga, atau misalkan dia terbiasa membantu mengantar anak ke sana ke sini, atau menolong anak dengan PR-nya. Nah mungkin dalam kondisi kecewa, dia tidak bisa berfungsi seoptimal dulu. Nah kita perlu menunjukkan pengertian kita, bukan saja lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan. Dengan cara apa? Kita menawarkan diri untuk ya mengambil alih tugas-tugas yang biasa dilakukannya. Atau kita bisa berkata, kalau kamu letih atau kamu tidak bisa, nggak apa-apa, saya aja yang kerjakan. Nah, ada kalanya ada orang yang memang ya nggak terima dan berkata, nggak apa-apa kok, saya bisa kok. Sebab dia mau menunjukkan bahwa dia kuat, dia tegar, dia tidak terpengaruh oleh peristiwa yang mengecewakannya itu. Kalau dia bersikap seperti itu, udah, jangan kita itu tuh melawannya dan berkata, enggak, kamu memang nggak mau mengakui bahwa kamu itu sekarang sedang sedih, sedang apa. Kamu juga harus rendah hati lah, jadi ribut malahan. Jadi jangan begitu. Kalau dia berkata, nggak apa-apa, saya bisa, ya udah, biarkan dan katakan, oke, pokoknya kalau memang perlu bantuan saya, nggak bisa, nggak apa-apa, saya bisa kok. Nah, yang mungkin bisa kita lakukan adalah hal-hal lain yang lebih kecil-kecil, yang dia mungkin nggak gitu perhatikan. Nah, itu yang kita lakukan, kita yang kerjakan. Sebab sekali lagi, kita mau mengerti bahwa ya dia mungkin nggak bisa berfungsi optimal, dan dia juga perlu melihat kita menunjukkan pengertian akan
kondisinya secara konkret ya. Kita jadinya menawarkan untuk memikul bebannya, ya supaya dia tidak terlalu tertindih oleh hal-hal yang harus dilakukannya. Ya, karena maksud kita sebenarnya dengan memberikan dia kesibukan, itu dia agak terhibur gitu Pak Paul. Tidak hanya memikirkan penyebab kekecewaannya, tapi dengan melakukan misalnya mengantar anak atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, kan dia lebih terhibur gitu Pak Paul. Sudah tentu kalau memang dia bisa melakukannya itu akan sangat baik sekali. Jadi biasanya tuh orang yang hidup dalam kekecewaan untuk melakukan hal-hal yang bersifat praktis ya, tanpa dia harus pikirkan, dia mungkin bisa lakukan itu dengan lebih baik. Tapi misalkan dalam pengambilan keputusan, umumnya orang-orang ini nih akan lebih sulit. Dia akan lebih suka bingung, diem, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Nah, jadi disinilah kita berperan sebagai pendampingnya. Kita memikul beban yang tadinya dia harus pikul itu. Nah, kalau orang yang kecewa itu menjadi pendiam, padahal tadinya tidak gitu Pak Paul ya. Apakah kita harus memancing dia untuk berbicara? Gitu? Saya kira iya, sebab pada dasarnya dia perlu ya mengeluarkan isi hatinya. Dan justru makin banyak yang dia keluarkan, makinlah beban itu keluar dari dirinya. Ya, jadi di sini penting sekali kita berperan sebagai pendengar, Pak Gunawan, bukan sebagai wasit yang menentukan siapa benar dan siapa salah. Kita dapat mendorongnya untuk mengenali perasaan yang dirasakannya, dan jika memungkinkan, mendorongnya untuk mengungkapkan perasaan-perasaan ini. Nah, dalam pembicaraan, sedapatnya kita menyampaikan pengertian kita akan apa yang dirasakannya. Sebab biasanya orang waktu mendengar ya kita itu mengerti perasaannya, dia makin terbuka untuk bercerita lagi dan bercerita lagi. Tapi ada tapi juga, kalau memang dia belum siap untuk bicara, kita jangan sampai juga terlalu menekannya, menyalahkannya, dan dengan berkata, kamu kok nggak mau cerita, kamu kok apa-apa. Nah, lebih baik ya kita pokoknya lebih sering bersamanya, dan waktu dia lagi sedih kita bisa berkata, berat ya, memang susah ya untuk lupakan ya. Nah, kata-kata yang singkat, sederhana, tapi kena itu biasanya akan lebih dapat ya menggugah dia untuk mau bercerita kepada kita. Tapi seringkali yang diceritakan ya itu lagi gitu Pak Paul. Sehingga kita itu harus mendengar hal-hal yang sama itu berulang-ulang gitu Pak Paul. Nah, kalau memang udah melakukan hal seperti itu ya, dia mulai cerita, berarti itulah kesempatan kita untuk mulai dapat berinteraksi dengan dia. Karena dia sekarang itu udah menceritakannya berkali-kali, dengan cara itu sebetulnya beban perasaannya dia udah mulai berkurang, tidak sama seperti dulu. Berarti dia lebih dapat juga mendengarkan masukan kita. Nah, di dalam tahap ini kita bisa ya mengajaknya untuk mempertimbangkan atau melihat sudut pandang yang berbeda. Mungkin ini orang begini karena gini nggak ya? Atau menurut kamu apakah mungkin dia begini nggak ya? Nah, dengan kita melontarkan kemungkinan-kemungkinan itu, kita mengajaknya melihat dari sisi yang lain. Nah, bisa jadi sebetulnya tuh ya dia itu langsung menolak. Enggak lah, dia mama begini. Biarkan, kita tidak usah memaksanya, karena kenyataan kita telah memunculkannya dan didengar oleh dia, itu sebetulnya tuh udah mulai membuat dia tuh bertanya. Udah mulai menyuruhnya untuk melihat dari sisi yang berbeda. Meskipun dia tetap bersikeras atau apa, biarkan, sebab sekali lagi pemikiran itu sudah mulai timbul di dalam hatinya. Ya, kadang-kadang yang dibicarakan itu menjadi berkembang Pak Paul. Bukan hanya peristiwa yang baru dialami yang membuat dia kecewa, tetapi itu ditarik ke belakang. Dulu ada kesalahan-kesalahan, nah ini jadi lebih kompleks itu masalahnya. Betul, nah kadang-kadang memang untuk kita itu tuh memastikan, menyimpulkan bahwa orang ini seperti ini, kita harus ada bukti-bukti ya. Itu sebabnya kita tuh dalam kondisi kecewa dan marah, kita akan mengumpulkan bukti-bukti yang lama-lama untuk menguatkan ya tuduhan kita bahwa dia adalah seperti ini dan seburuk ini gitu. Nah, sudah tentu kalau kita mendengar dia berkata seperti itu, kita coba untuk evaluasi. Karena bisa jadi dia benar. Kita nggak bisa langsung beranggapan dia pasti keliru gitu ya, menggunakan bukti-bukti yang dulu. Sebab bisa jadi bukti-bukti itu memang ya merupakan sebuah benang merah ya, bahwa
orang tersebut ya seburuk yang dikatakan oleh pasangan kita. Jadi tugas kita sekali lagi bukan buru-buru meredamnya. Karena ada kalanya tuh ada pasangan yang mau buru-buru meredam perasaan-perasaan kecewa yang dialami oleh orang tersebut. Justru dia itu ingin didengarkan dan diakui bahwa bisa jadi reaksinya ini reaksi yang seharusnya. Bisa jadi penilaiannya tentang orang yang telah berlaku buruk kepada dirinya ternyata memang adalah benar seperti itu. Jadi sekali lagi kita jangan tergesa-gesa mau memadam-madamkan api kekecewaannya. Kita seharusnya lebih berperan untuk mendengarkannya dan menilai apakah memang seperti itu yang dikatakannya. Ya berarti kekecewaan seseorang itu bisa berkelanjutan gitu Pak Boleh. Betul Pak Gunawan, ada kalanya ada orang yang bisa ya cepat melewati fase ini, tapi ada orang yang terus melanjutkan perjalanan dalam kekecewaan. Berarti kalau ini yang terjadi Pak Gunawan, ada tuntutan yang belum terpenuhi. Misalnya ini ya, yang saya maksud dengan tuntutan adalah ia berharap orang yang mengecewakannya untuk datang dan meminta maaf. Nah, saya kira itu tidak realistik ya. Maka tugas kita adalah mengajaknya melihat tuntutan tersebut dan mengakuinya ya, bahwa dia itu sebetulnya mengharapkan atau menuntut orang yang telah berbuat buruk atau yang telah melukainya atau yang telah mengecewakannya untuk datang meminta maaf. Nah, kita tahu ya bahwa tidak mudah bagi seseorang mengakui bahwa sesungguhnya dia menyimpan suatu tuntutan. Bisa jadi waktu kita lontarkan dia berkata, enggak, saya tidak menuntut itu dari dia. Nah, sudah tentu ya susah untuk mengakui, tapi pada akhirnya dia mesti melihatnya. Ya, dari pihak kita kalau kita dapat mengupayakan supaya tuntutan itu dapat dipenuhi, ya udah seyogianya lah kita coba untuk dipenuhi. Ya, namun bila kita lihat memang tidak mungkin ya, itu mustahil untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka tugas kita adalah mengajaknya mengakui hal itu, mengajaknya melihat bahwa tidak mungkin tuntutan kamu itu dipenuhi ya. Nah, penting sekali pada tahap ini kita tidak memaksanya untuk mengakui hal itu. Cukup bagi kita hanya mengajaknya melihat fakta ini. Nah, sudah tentu besar harapan kita bahwa sekali ia dapat melihatnya, ia akan menarik tuntutannya sehingga ia kembali dapat hidup merdeka. Nah ini membuat dia menyadari bahwa tuntutannya itu adalah sesuatu yang mustahil. Ini suatu tugas yang sangat sulit gitu Pak Pol ya. Misalnya seorang anak yang menuntut orang tuanya meminta maaf gitu. Jadi ini sebagai pasangan kita tahu bahwa pasangan kita itu tidak mungkin akan minta maaf kepada anaknya gitu Pak Pol ya. Betul, dalam kasus seperti ini makanya ya perlahan-lahan dengan sensitif kita mesti menyadarkan kepada misalkan dalam hal ini anak kita bahwa ya sesungguhnya kamu tuh mempunyai tuntutan ini. Nah meskipun awal-awalnya dia mungkin gak menerimanya, tapi ya perlahan kita mesti mengajaknya melihat ada tuntutan dalam hatimu kepada orang tuamu untuk meminta maaf kepadamu. Nah, menurut saya itu gak mungkin. Semakin engkau terus memegang tuntutan ini, makin kau terbelenggu olehnya. Dan hidupmu tidak akan merdeka. Sampai kapanpun engkau akan membawa duri ini di hatimu. Nah, kita mau mengajaknya untuk merdeka ya. Tidak lagi dibelenggu oleh tuntutan itu. Sebab sekali lagi orang yang merdeka adalah orang yang tidak menetapkan tuntutan itu. Tidak berarti dia tidak boleh meminta, sudah tentu boleh. Tapi dia sadar bahwa ya orang berkehendak, mempunyai kehendak dan pilihannya sendiri. Kita bisa lihat ini pada diri Tuhan Yesus Pak Gunawan. Tuhan Yesus ya menyerang, mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Tapi ya Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ya diri yang berbeda, mereka punya kehendak yang berbeda. Dan ya sampai batas tertentu Tuhan hanya menyampaikan tegurannya kepada mereka. Apakah mereka nantinya berubah atau tidak? Ya itu memang keputusan orang-orang tersebut. Jadi disinilah diperlukan sebuah kesadaran ya, bahwa dia itu tidak merdeka sekarang, gara-gara dibelenggu oleh tuntutan tersebut. Maka dia harus putuskan dan berkata, oke, saya nggak lagi mempunyai tuntutan, saya bebaskan kamu dari tuntutan ini,
ya udah, saya serahkan kamu kepada Tuhan, kamu nanti yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, kalau keputusannya adalah dia tidak lagi menuntut gitu Pak Paul, itu masih bisa kita terima itu. Yang menjadi masalah kalau dia memutuskan hubungan dengan misalnya tadi dengan orang tuanya, ya sudah, kalau papa misalnya tidak mau memberikan maaf kepada saya, ya saya tidak berhubungan lagi dengan dia gitu. Nah, ini membuat si pihak istri atau ibu itu menjadi tersudut sekali gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Jadi sudah tentu hati kita akan tambah hancur. Ya, tugas kita adalah ya mencoba untuk tetap berbicara kepadanya supaya dia tidak mengambil tindakan yang drastik seperti itu. Namun ya pada akhirnya kita harus sampaikan kepada dia bahwa kalau itu yang kamu putuskan, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga tidak bisa membuat kamu berubah. Ya kami hanya bisa sedih karena kami akan kehilangan seorang anak. Namun ya udah, kami juga nggak bisa apa-apa. Kami terima hal ini. Jadi dengan kata lain, kita mau ya menjadi sangat jelas kepada anak kita atau kepada orang yang sedang mengalami kekecewaan itu bahwa ya nggak bisa ya lewat batas ini. Kita harus terima bahwa kita hanya bisa berjalan sejauh ini saja. Apakah itu bukan pertanda bahwa kita menyerah gitu Pak Paul? Bukannya menyerah dalam pengertian kita nggak mau menyelesaikannya ya, kita mau menyelesaikannya, tapi kita mau realistik seberapa jauh kita bisa melangkah. Ya, yang berikutnya apa yang bisa kita lakukan, Pak Paul? Nah, setelah kita minta dia untuk menarik tuntutannya, ya, untuk melepaskan tuntutan itu, kalau dia tetap tidak dapat melakukannya, pasti dia akan terus berkubang dalam kepahitan. Itu nggak bisa lagi dihindari dah. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita mengajaknya berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberinya kekuatan melepaskan tuntutan itu. Kita pun dapat mendoakan si pelaku agar Tuhan menyadarkannya sehingga ia berubah. Mungkin ini akan menjadi proses terlama, namun tindakan untuk mempercepatnya biasanya tidak membuahkan hasil. Jadi ya tidak usah kita percepat, lewati saja, namun secara berkala kita ajak dia berdoa. Minta Tuhan memberinya kekuatan melepaskan tuntutan itu. Ini hal yang seringkali juga saya hadapi Pak Gunawan waktu counseling orang dewasa ya, yang pada masa kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Orang-orang ini biasanya hidup sampai masa dewasa membawa tuntutan itu Pak Gunawan. Bahwa orang tuaku seharusnya mengasihiku. Kenapa dulu nggak mengasihiku? Nah, seharusnya mengasihiku. Nah, dalam counseling pada akhirnya kita mesti membawa dia ke titik di mana dia menyadari bahwa nomor satu, dia nggak bisa membuat orang tuanya mengasihi dirinya. Apa yang diputuskan orang tuanya memang itu adalah hak mereka. Seberapapun kita merasa itu tidak adil atau tidak semestinya, kita tetap tidak bisa mengubahnya. Maka tindakan kedua adalah melepaskan tuntutan itu. Kita nggak lagi berkata, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya mengasihi saya. Ya tidak, bahwa memang engkau tidak lagi harus mengasihiku dan aku tidak lagi menuntut itu daripadamu. Waktu kita bisa melepaskan itu, barulah kita akan dapat menikmati sebuah kelegaan dalam hidup ini. Ya, nah ini masalahnya ketika kita mau mengajak dia berdoa dan mendoakan dia selalu berkata, kok kamu doakan saya? Doakan orang yang mengecewakan saya itu juga gitu. Betul, jadi dalam doa memang kita doakan dua-duanya Pak Gunawan. Jadi seperti yang dia minta ya, bahwa pihak yang satunya harus didoakan, harus berubah dan sebagainya. Sudah tentu, kita akan doakan itu pula. Tapi kita juga doakan supaya Tuhan memberinya kekuatan untuk melepaskan tuntutan itu. Bahwa orang itu, misalkan dalam hal ini orang tua yang tidak mengasihinya, tidak memang harus berubah atau berbuat apa-apa sekarang kepadanya. Itu memang terserah si orang tua itu sendiri. Ini suatu kenyataan yang seringkali menyedihkan Pak Gunawan. Dalam konseling, dalam kasus seperti ini, waktu seseorang akhirnya harus mengakui bahwa iya ya, kok dulu papa mama memperlakukan saya berbeda dengan mama papa memperlakukan adik misalnya. Oh iya, mereka lebih bangga dengan adik karena adik punya kelebihan-kelebihan ini. Saya nggak punya, makanya mereka memperlakukan saya berbeda. Waktu kita mengakui hal itu, memang menyedihkan sekali. Tapi ya kita harus akui memang berbeda, memang mereka nggak sebangga itu kepada kita. Dan kita harus lepaskan tuntutan itu. Kita harus berkata bahwa ya udah,
saya nggak bisa membuatnya itu tuh membayar supaya dia sekarang atau orang tua sekarang membanggakan kita. Oh, tidak bisa. Ya udah, kita terima dan kita tidak lagi menuntut itu daripadanya. Iya. Langkah yang lain apa Pak Pol yang bisa kita lakukan? Secara berkala, Pak Gunawan, kita dapat mengajaknya melihat kehidupan Yusuf yang mengalami kekecewaan, namun tidak membuatnya pahit. Oleh karena ia dapat melihat semua yang terjadi sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar daripada dirinya. Nah, menurut saya inilah kuncinya Pak Gunawan. Untuk dapat lepas dari kepahitan, ia masih dapat memandang semuanya dari kacamata Tuhan. Dan bahwa rencana Tuhan lebih besar daripada dirinya sendiri. Bahwa semua ini tidak harus berubah atau terjadi sesuai dengan yang dikehendakinya. Tuhan mempunyai rencana yang lebih luas daripada dirinya. Ada hal-hal yang Tuhan sedang lakukan yang belum kita bisa lihat, tapi ya ini kita terima. Ya, firman Tuhan di Kejadian 50 ayat 20 ya berkata, ini adalah kata-kata dari Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah mencoba untuk mencelakakannya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak tenggelam dalam kepahitannya, sebab Yusuf melihat Allah mempunyai rencana yang lebih besar, memelihara satu bangsa, dan memang dia harus pergi ke Mesir terlebih dahulu, meskipun jalur menuju ke Mesirnya lewat jalur derita. Tapi dia melihat, iya ya, ada rencana Tuhan, dan ini adalah rencana yang lebih baik lagi. Nah, seseorang yang pahit, yang menyimpan kekecewaan yang dalam, harus keluar dari dirinya dan melihat rencana Tuhan yang lebih luas. Ya, tidak mudah memang hidup dengan orang yang kecewa seperti itu Pak Pol, tetapi kita punya firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepadanya, dan itulah suatu pengharapan, penghiburan yang sangat dibutuhkan. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.